mendapatkannya. Meskipun pada saat pelantikan misalnya menyebutkan ini sebagai sebuah amanah, tapi proses mendapatkannya rata-rata dengan proses perebutan atau kompetisi gitu ya. Kalau dulu misalnya Imam Abu Hanifah misalnya itu diminta untuk menjadi qadil qudot, hakim agung. Beliau menolak, nggak mau. Sampai-sampai penolakan beliau mengakibatkan beliau dihukum oleh penguasa. Jadi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bagi beliau menjadi hakim agung itu adalah sebuah amanah yang berat. Hari ini sekali lagi jabatan itu menjadi sesuatu yang diperebutkan. Yang kedua, zakat dianggap sebagai upaya ganti rugi. Ini ya meskipun secara konsep syariat kita ini misalnya kalau berzakat ada upaya untuk apa, ada harapan gitu ya untuk apa diganti sama Allah. Tetapi hitung-hitungan matematisnya itu sudah menggunakan hitungan bisnis. Kita pengen nanti hartanya dilipatkan. Seolah-olah zakat itu merupakan cara untuk memperkaya gitu. Nah, konteks zakat tentu tidak hanya dimaknai zakat dalam arti zakat fitrah atau zakat mal, karena zakat dalam bahasa lain juga nanti sokoh itu masuk di dalamnya. Mungkin sedang viral juga fenomena sodakoh yang kemudian diasumsikan sebagai cara untuk memperkaya diri gitu. Meskipun di dalam teks-teks Quran juga ada Allah akan melipatkan dengan satu angka-angka yang fantastis, tetapi ini sifatnya bukan matematis dalam arti untuk mesti sakmini misalnya enggak. Karena kalau itu yang jadi tujuan ya seolah-olah kita mendikte gitu ya, mendikte sedekah 1.000 pengennya dapat 70.000 dan kontan lagi gitu. Besok enggak. Jadi ini fenomena yang digambarkan Rasul berkaitan dengan tanda akhir zaman dan sekarang terjadi. Kemudian wa yuta'allamul ilmu li ghairi dinin. Orang mengkaji agama tidak karena motif agama itu sendiri. Orang belajar ilmu tidak karena motivasi agama, tapi lebih kepada motivasi yang lain. Karena itu sedapat mungkin, meskipun mungkin kita tidak bisa betul-betul clear ini agama gitu ya, itu masih ada tujuan-tujuan yang lain, tetapi konteks niatan untuk belajar itu yang didasari atas motivasi agama hendaknya tidak ditinggalkan. Jadi misalnya ketika orang bertanya kok kuliah di teknik mesin kenapa, ya mungkin bahasanya ya agar ke depan prospeknya begitu. Tetapi jangan berhenti di situ. Di sana kita bisa melanjutkan, kalau nanti baik menjadi wasilah saya untuk ma'isyah saya, bisa meningkat. Jadi ada lanjutan niatannya. Kemudian juga itu penting ya untuk melandaskan dengan niatan keagamaan. Karena bisa jadi ekspektasi kita, harapan kita itu tidak seperti yang menjadi fakta kemudian. Harapannya kuliah di A, pengen jadi A gitu ya. Ternyata enggak seperti yang kemudian dibayangkan. Kalau niatannya adalah motivasi kita tidak akan putus asa. Karena bisa jadi Allah menempatkan kita pada posisi yang lebih relevan. Meskipun dalam tanda kutip itu tidak linier dengan keilmuan kita. Maka sekali lagi ini kita ambil satu motivasinya bahwa belajar apapun niatannya adalah bermotifkan keagamaan. Nah, kalau dalam taklim kan disebutkan itu belajar itu ya biizalatil jahli, untuk menghilangkan, meminimalisir, mengurangi kebodohan. Yang kedua, linaili ridhallahi ta'ala, mendapatkan keridhaan. Dengan niatan yang benar, nanti ke depan kita akan jadi apa, itu sudah tidak menjadi problem buat kita. Karena kita meyakini yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Wa minha sangking amaratik bisa iku idza atau nalika manut sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul
Wa'aqqa lan durhakani sapa rajul ummahu ing ibuke rajul. Ummahu ing ibuke rajul. Wa adna lan narik sapa rajul sadiqahu ing kancane rajul. Wa aqsa lan ngedoi sapa rajul abahu ing bapake rajul. Wartafa'at lan dadi banter apa al aswatu pira-pira swara bil masajidi ing dalem pira-pira masjid. Wartafa'at lan dadi banter apa al aswatu pira-pira swara bil masajidi ing dalem pira-pira masjid. Tanda berikutnya disampaikan oleh Rasulullah ketika seorang laki-laki lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Teman-teman yang laki-laki harus diperhatikan ini. Jadi laki-laki itu secara syar'i memang punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua lebih dibanding dengan kepada istrinya. Gitu ya. Kalau perempuan itu baktinya kepada suaminya lebih dibanding dengan orang tua. Maka kalau nyari istri itu satu di antara pertimbangannya adalah bisakah calon istri kita itu ya mungkin bukan manut bebek, bukan, tetapi berbaik-baik dengan ibu kita. Nah, bagaimanapun ketaatan seorang laki-laki itu kepada ibunya menjadi satu hal yang lebih diutamakan. Nah, kalau sudah banyak laki-laki yang takut sama istri, kemudian durhaka sama ibunya, ini bahaya ini. Ya, meskipun rata-rata kalau suami ya atau wedi karo bojone. Ya, tapi dalam konteks yang tidak berkaitan dengan ibunya mestinya. Oleh sampai kajian itu, istri masih punya uang dalam kerelaan dirinya berbagi dengan ibu kita. Itu penting. Karena salah satu sumber keberkahan itu manakala kita bisa berbagi dengan orang berapapun besarnya. Ajak diskusi, dialog, kalau memang kondisinya longgar ya dilonggarin sedekah keluarga terutama orang tua. Kalau kemudian dalam kondisi pas rotok mepet ya disedekah tapi dengan kesepakatan yang itu berangkat dari sebuah keikhlasan dalam rangka berbakti. Cari yang seperti itu. Yang dibujuk mau wadid karo mboke dhewe jan belas ra berbagi gitu ya. Jadi suami harus dipegang dikip sama istrinya. Mboke sampai nuwun sewu utang-utang ke dia bahasanya jangan. Ya, itu salah satu kriteria. Jadi kalau nanti Mas Firdaus nyari istri, apa kriterianya? Yang bisa menemani saya berbakti pada ibu. Gitu. Syarat yang lain ya cantik, yang lain ya pinter gitu ya. Ya ada basis karakternya yang kemudian harus dimiliki. Karena memang itu banyak terjadi kasus itu ketika laki-laki menikah kecenderungannya adalah tidak lagi kepada meskipun dia sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab penuh pada keluarganya, namun dia tidak boleh melupakan akar sejak siapa orang tua terutama ibu. Nah yang kedua, wa adna sadiqahu aqsa abahu. Apa artinya? Dia lebih mementingkan temannya, friendnya, soulmate-nya ketimbang bapaknya. Bapaknya cuek banget lah karo koncone perhatian banget lah gitu ya. Itu adna sadiqahu, narik itu dalam arti akrab, wa aqsa abahu dan dia menjauhi bapak. Kemudian wartafa'at al-aswat fil masajid. Ketika masjid-masjid itu sudah suaranya kenceng-kenceng gitu ya. Mungkin nanti ini juga relevan dengan kaitan mungkin SE Kemenak ETOA kemarin gitu ya. Nah, memang itu tujuannya dalam rangka mengatur agar terjadi harmoni di tengah-tengah masyarakat yang ini banyak dalil yang kemudian dipakai, tidak asal kemudian itu kemauan Kemenak ya bukan. Itu bagian dari implementasi ajaran Islam. Termasuk ini wartafat al aswatu fil masjid. Orang tidak kemudian berlomba-lomba hanya dalam konteks penguatan suara, tapi lebih bagaimana kemudian suara itu tersebar. Itu tanda. Tapi sebagai tanda tentu itu akan terjadi. Karena kalau tandanya tidak ada, kiamatnya nggak jadi-jadi nanti.
Wa minha iku setengah sangking amaratik tirabisa toharot muncul apa al-qainatu pira-pira penyanyi wadon. Wal zaharatu muncul dalam arti viral lah gitu ya, viral gitu ya. Wal ma'azif lan pira-pira alat musik wa syuribat lan den inum apa al-khumuru pira-pira arak. Wa la'ana lan nglaknati sapa akhiru hadhil ummati akhire ikilah umat awalaha ing awale hadhil umat. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya fenomena kiamat, fenomena atau tanda kiamat adalah munculnya para biduan-biduan yang itu menjadi public figure ya. Kenal, jadi panutan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kemudian khamar, minuman keras menjadi satu produksi yang bersifat masif dan tidak ada lagi sekat untuk kemudian melarang tidak, sudah hilang rasa sungkan gitu. Di konteks ini sangat sangat kita rasakan. Misalnya kalau di kampung-kampung itu ada yang istilah arak gitu ya, ada di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih muda terjebak dalam lingkaran itu gitu. Itu fenomena yang menjadi bagian dari tanda itu. Kemudian wala'ana akhiru hadhil ummah awwala. Orang-orang zaman akhir itu melontarkan kritik yang tidak proporsional kepada umat-umat terdahulu. Dalam bahasa luas tidak menghargai para pendahulu. Nah, misalnya anggapan-anggapan yang mengatakan kita ini ya rujukannya Nabi aja langsung. Ngapain ikut kiai, ngapain ikut ulama, ngapain ikut tabi'in gitu. Nabi aja langsung kan. Ini bahaya karena seolah-olah mereduksi sekian banyak ajaran Islam, tradisi keislaman, tradisi dan nilai-nilai Islam yang sudah muncul dalam rentang waktu yang cukup panjang. Karena kita menyadari bahwa dalam konteks penafsiran dan pemaknaan agama itu berjalan dalam kurun waktu yang sudah sangat panjang. Kalau mungkin diibaratkan mutiara Islam yang awal itu kemudian berkembang hingga menjadi satu khazanah yang luar biasa dalam semua bidang keilmuan. Kita tidak bisa pungkiri misalnya kaya dan beragamnya khazanah itu merupakan hasil manifestasi penafsiran para ulama terhadap mutiara Islam yang awal tadi. Hingga dalam batasan ini kita mengakui jasa mereka yang menghantarkan kepada satu pemahaman yang lebih dekat dengan mutiara yang kita sebutkan di awal. Setelah kemudian kita menghargai kiai, menghargai guru, menghargai sahabat, menghargai ulama salafus sholihin sebagai bagian pilar rentetan keilmuan dalam Islam. Kritik boleh. Ini kalau la'ana itu artinya melaknat ya. Kalau kritik itu nakat. Jadi ya bukan berarti kemudian tidak ada kritik ya, boleh, tapi dengan konstruktif. Budaya kritik dalam bidang keilmuan sudah diajarkan pula oleh para pendahulu. Misalnya Imam Syafi'i ketika membuat atau katakanlah melahirkan mazhab Syafi'i itu kan sebagai bagian dari upaya melengkapi apa yang sudah dimunculkan oleh Imam Malik sebagai gurunya. Ada beberapa pendapat yang tidak sepakat karena tidak itulah kemudian muncul mazhab. Imam Ghazali meskipun beliau Syafi'iyan madhaban, tetapi dalam beberapa kasus itu juga tidak mensepakati pemikiran Syafi'i. Dan itu dibangun dengan argumentasi yang lugas dan mapan. Artinya naqdul ulama, kritik ulama itu sudah ada sejak dulu. Yang tidak boleh adalah melaknat. Itu dalam konteks membenci tanpa ngerti alasannya gitu ya. Kemudian pokok orang ini kan juga bahaya gitu. Jadi kritiknya kritik yang proporsional gitu. Wa minha anna amamat dajjali saat temene kowe ing dalem ngarepe dajjal sinuna utawi pira-pira taun qada'atin kang bujuk yukadzabu den arani goroh piha ing dalem sinun apa sapa asadiku wong kang temen.
Wa yusaddaku lan den arani bener fiha ing dalam sinun sapa al-kadzibu wong kang bohong. Wa yukhawanu lan den arani cidra dianggap berkhianat fiha ing dalam sinun sapa al-aminu wong kang terpercaya. Wa yu'tamanu lan den percaya fiha ing dalam sinun sapa al-khainu wong kang cidra. Wa yatakallamu lan bicara berkomentar fiha ing dalam sinun sapa arrawai bidatu wong kang ino. Kila den tangkeletaken wamai ku apa arwai bidatu utawi robaito. Kala Kanjeng Nabi ar-rajulu wong lanang at-tafihu kang asor yatakallamu kang bicara bahas sapa rajul fi amril amati ing dalam perkarane wong umum ing dalam perkarane wong umum. Rawahul Imam Ahmad wal Bazzar Anas bin Malik. Tanda berikutnya sebelum kiamat itu nanti akan ada satu masa di mana rentang waktu itu diisi dengan terbaliknya fakta-fakta. Gitu. Orang yang jujur, yang benar dianggap sebagai pembohong. Sementara pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena kecerdasan dari para pembungkus fenomena itu sehingga mereka yang tidak paham kemudian terperdaya. Dan ini mungkin sudah sangat banyak kita jumpai dalam konteks itu. Kasarannya kita tidak bisa membedakan antara asodik wal kadzib gitu ya. Nah, masing-masing dibungkus dengan citra yang sama-sama baik. Diciptakan sebagai apa? Itu memang fenomena akhir zaman. Kemudian mereka-mereka yang punya sifat jujur, bekerja maksimal itu malah dianggap sebagai citro itu khianat. Sementara mereka pengkhianat itu kemudian dianggap sebagai orang yang jujur. Jadi dibolak balik dan diberikan. Mungkin hari ini kita menjumpai di mana media itu menjadi salah satu alat yang luar biasa dalam rangka mencitrakan seseorang. Baik media formal dalam arti televisi, radio, koran dan seterusnya, maupun medsos seperti Facebook dan seterusnya. Citra itu kemudian muncul dengan begitu indah karena setting dengan. Nah, kemudian muncul fenomena lagi, wayatakallamu, ada orang-orang yang kemudian memberikan komentar, memberikan satu pandangan-pandangan, padahal dia tidak punya kapasitas untuk. Celakanya yang dibahas itu sesuatu yang berkaitan dengan hajat orang. Bicara tanpa dasar ilmu, bicara tanpa landasan pengetahuan, hal yang dibicarakan sesuatu yang berkaitan dengan hajat orang. Ini kita sudah ketemu lah fakta itu. Wa minha iku setengah sangking amaratik tirabis sa'at la takumu ora terjadi apa saat tu kiamat hatta tarau sehingga weruh sira umuron ing pira-pira perkara idzaman kang agung lam tuhaddisu kang ora nyeritakake pihak kelawan umur lam tuhaddisu kang ora cerita sapa sira pihak kelawan umur anfusakum ing awak dhewe sira kabeh yatafaqamu gawat apa saknuhum tingkai umur bi anfusikum ing dalem awak dhewe sira kabeh watas aluna lan takon sapa sira hal kana ana ta ana sapa nabiyukum nabi sira iku zakaro nutur sapa nabi lakum keduwene sira minha saking umur zikron ing nutur zikron ing nutur hatta tarau sehingga ningali sira
al jabala ing gunung, tazulaka ngalih apa jibal al jibala ing gunung, an amakiniha saking panggonane jibal. Bener nggih? Iki saya ini pakai laptop masalahnya. Betul nggih? Wa hatta taraul jibala tazula an amakiniha. Berikutnya bahwa kiamat itu akan didahului dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa besar gitu ya, peristiwa besar yang kemudian itu masing-masing mempertanyakan itu, hingga pertanyaannya adalah apakah dulu nabi-nabi juga membahas ini gitu ya. Ya hal-hal yang kemudian mestinya dipahami itu kemudian hilang seiring zaman. Kemudian ditandai pula dengan bergesernya gunung-gunung dari tempatnya. Ini mungkin kalau secara fisik ya kita melihat sekarang banyak gunung yang dibongkar untuk pembangunan apa namanya pelabuhan, jalan tol dan seterusnya ya. Banyak gunung yang hilang, sudah berpindah bergeser menjadi jalan-jalan. Ini prediksi Nabi waktu itu dan hari ini sudah menjadi fakta. Kalau sampean pulang dari mana itu? Kalau dari arah Sri Bawono, arah Panjang itu mau masuk pintu tol itu kan dulu gunungnya tinggi-tinggi. Sekarang sudah ada yang hilang separuh gitu ya. Ya dipakai untuk itu. Nah, apakah nggak boleh? Ya bukan nggak boleh, tapi itu tanda. Dan itu ya memang jadi fakta gitu. Dan apa namanya proses itu terjadi secara masif. Artinya di mana-mana itu ada. Karena kebutuhan logistik material untuk pembangunan satu tempat, maka diambil dari tanah-tanah yang semula jadi gunung-gunung itu. Nah, kalau secara teori sederhana, ketika gunung ini kan sebagai pakunya bumi, barat satu bangunan itu pakunya itu diambil satu-satu. Apa yang terjadi? Orang Jawa bilang logro, suci logro. Dan di dalam proses garis edar bumi, ketika pakunya mulai hilang ini akan terjadi instabilitas ya, tidak lagi pada posisi yang linear seperti sebelumnya, rodok ngiring-ngiring gitu loh. Ini kemudian akan berbenturan karena masing-masing benda langit punya rute ya, punya lintasan. Kalau pada posisi yang stabil dulu lintasannya ya masih normal karena kandungan bumi semakin terkuras, pakunya semakin hilang, maka mulai oleng. Ketika oleng, nanti bisa jadi akan berserempetan dengan benda-benda langit yang lain. Dan itulah adalah ada yang mengatakan itulah nanti awal dari kiamat. Nah, fenomenanya itu nanti akan menjadi satu fakta di mana bumi bertabrakan satu sama lain dengan benda-benda langit sekitarnya. Ya, tapi memang faktanya begitu. Di sesuatu yang memang terjadi oleh Rasulullah diprediksikan sebelumnya sebagai bagian dari tanda atau amarah ya munculnya hari kiamat. Ini semakin berkurang, kayak kalau misalnya kita bawa mobil yang semula tonasenya itu stabil, dikurangi pada kecepatannya sama, ya nanti akan terjadi ketidakstabilan dalam perjalanannya. Itu secara teori ya, secara teori. Wa minha iku setengah saking amaratik kira bisa idza wusida nalika den pasrahake apa al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amru bang tadiru mongko ngentenono sira as-saata ing wektu rusake idza wusidal amru ila ghairi ahli bang tadiru saat sesuatu yang dipasrahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saja saat kehancuran. Dan fenomena kiamat itu meniscayakan akan banyak orang mengurusi sesuatu di luar bidang keahlian. Kalau misalnya tamsil atau perumpamaan sederhanakan ya, kalau dia ahli bangunan, terus penggoreng pisang misalnya gitu ya, ya kosong kafe. Ya nggak punya skill di situ gitu.
Ini kalau tamsil yang sifatnya physically gitu. Maka ahli bangunan bekerja pada relnya sebagai ahli bangunan. Nah, yang rada rumit ini kaitan agama. Karena ketika bicara agama ini parameternya kan di Indonesia kan cukup unik gitu ya, cukup unik. Misalnya sebutan ulama, ini kan unik. Meskipun secara standar normatif ada ulama itu ya punya ilmu dan punya ketakwaan. Ilmunya itu diambil dari kata ulamanya dan khosyahnya itu diambil dari teks Quran. Secara standar jelas sebenarnya bahwa mereka harus punya khosyah, rasa takut, takwa pada Allah. Yang kedua, tentu ulama itu ya punya ilmu yang wawasan, pengetahuan. Gitu ya. Tapi kemudian kita ini unik karena secara mudah menyematkan istilah ulama pada nun sewu mereka-mereka yang mungkin notabene tidak masuk kata. Hingga muncullah fenomena ulama-ulama dadaan gitu ya. Ya sudah ini, dan ketika itu terjadi muncul fatwa dari mereka, ya berarti menyerahkan sesuatu tidak pada ahli. Idza wusidal amru bi ghairi ahli ila ghairi ahli fangtabiri sa'ah gitu ya. Dan itu sudah terjadi. Jadi fenomena itu saling berkait sebenarnya. Saling berkait gitu ya. Saling berkait. Wa minha iku setengah sangking amaratik tirta bisa la tadhabu ora ilang opo adunya dunyo atayamurro sehingga liwat sopo arrojulu wong lanang alal qabri ing atase kuburan waya tamarrohu mongko molak malik alai ing atase kubur yakul waya kululan ngucap sopo rojul ya laitani duh menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun maka nasohi bihadal qabri ing panggonane ikilah wong kang duweni kuburan. Ing panggonane wong kang duweni ikilah kuburan. Fenomena berikutnya adalah ketika orang melewati makbaroh, makam-makam itu terselip satu harapan untuk mengganti posisi gitu ya. Aku ya sendiri yo. Mungkin dia seorang yang punya apa, terselip satu keinginan untuk menggantikan posisi yang ada di dalam arti posisi duniawinya gitu ya. Posisi duniawinya. Wa min haiku setengah sangking amaratik tira bisa la takumu ora jumeneng tidak terjadi opo as-saatu kiamat hatta tusafida sehingga hatta apa ini? Safata Yusuf itu tak ya. Tasafata ya tasafatu boleh. Ini kalau nggak ada tanya ya safata Yusuf itu. Sehingga jima ngumpuli sopo anasu menungso. Usafatul bahaim kaya jimae rojo kaya. Fituru yang dalam piro-piro jalan. Rawahut Tabrani. Wa minha iku setengah sangking amaratik tiro bisa. La tafna ora rusak apa hadil umat ikilah umat hatta yakuma sehingga jumeneng sapa arrajulu wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon payatari suha mongko jimak sapa rajul ing mar'ah fitori ing dalem dalan payakunu mongko ana sapa khiyaruhum bagus-baguse umat yauma idzin ing dalem mengkono-mengkono yauma idzin ing dalem mengkono-mengkono hatta yakumu iku man wong yakulu kang ngucap sapa man lau waraina lamun delekaken utawa nutupi wara'a hadal haid ing dalam ikilah tembok ing dalam burine ikilah tembok wa min haiku setengah sangking iktirabu amaratik tirabis sa'ah la takumu ora jumeneng tidak terjadi apa saatu kiamat hatta tujada sehingga den temu sapa almar'atu wong wadon naharon ing dalem wektu awan tungkahu kang den jimak sapa mar'ah aitu jama tegese den jimak sapa mar'ah
wastatoriki ing dalam tengah-tengah dalan. Layung kiru alih orang ngingkiri dalika, alih orang mengingkari dalika ing mengkono-mengkono tujabil mar'ah sapa ahadun wong suci. Fayakunu mongko ana sapa amsaluhum luweh utamane wong akeh yauma idzin ing dalam nalika mengkono-mengkono tujabil mar'ah iku alladzi wong yakulu kang ngucap sapa alladzi launahitaha mbok yo nyingkrihake sira anitoriki saking dalan kolilan kalih sithik. Walidzalika kono mengkono alladzi fihim ing dalem akeh iku mislu Abi Bakrin umpamane Abu Bakar wa Umar lan Umar fikum ing dalem sira wa minha iku setengah saking amaratik rabis sa'ah mautai parang rawa kang riwayataken sapa at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu hatta tamurra sehingga liwat sapa almar'atu wong wadon alal qaumi ing atase kaum fayakumu mongko ngadeg sapa ahaduhum salah sijine kaum fayarfa'u mongko ngangkat sapa ahad hadilaha ing roke mar'ah sayake mar'ah kama yarfa'u kaya oleh ngangkat sapa ahad dzamban na'jati ing buntute wedhus fayaqulu mongko ngucap sapa ba'du mesti wong akeh ala waraitaha mbok yo burine mar'ah mbok yo napa niku ala waraitaha di mau hingga apa ala waraitaha mbok yo nyingkrih sira ing mar'ah waro al haid ing dalam burine tembok bahwa mongko te ba'dum yauma idzin ing dalam nalika mengkono tamurul mar'ah fihim ing dalam kaum iku mislu Abi Bakrin umpamane Abu Bakar wa Umar lan Umar fikum ing dalam sira beberapa hadis ini sengaja saya baca bersama ini muatan intinya sama apa hilangnya atau munculnya dekadensi moral berkaitan dengan relasi laki dan perempuan munculnya kerusakan moral berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Di mana hadis-hadis tadi menggambarkan betapa orang sudah tidak punya rasa malu, orang sudah tidak punya rasa sungkan, gitu ya. Jadi kalau bahasa vulgarnya ya, godain perempuan itu bisa di mana saja. Itu fenomena akhir zaman. Bahkan yang kedua terjadinya hal-hal yang asusila itu secara vulgar pula, gitu. Ini yang kemudian menjadi indikasi yang disampaikan Rasul berkaitan dengan akhir zaman. Sing wedok gak izin, sing lanang kendeleram. Sudah area ketemu di situ. Sampai yang malu itu yang menyaksikan. Hingga bahasa halusnya mbok ojo ning kene. Itu satu ungkapan yang menggambarkan betapa posisi norma-norma sosial sudah sangat lemah. Jadi tidak lagi mampu menerapkan sanksi sosial secara tegas, hanya semacam anjuran yang sifatnya itu lemah. Mbok yo ojo ngene, mbok yo ojo ketok wong akeh. Semacam anjuran yang sifatnya samar, dan itu menunjukkan kelemahan sistem sosial yang ada. Plus sistem nilai agama ya, yang itu kemudian memudar. Monggo dicermati itu fenomena yang ada sudahkah sampai pada level itu gitu. Kita beberapa kali menyaksikan berita tadi ya, itu fenomena itu terjadi secara vulgar gitu. Karena itu kemudian hal-hal yang terjadi hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari prediksi Rasul dan itu menjadi bagian dari amarat besar, tanda terjadinya kiamat.
Maka yang harus kita lakukan apa? Kalaupun toh itu terjadi, mudah-mudahan itu tidak menjadi sesuatu yang menimpa diri kita dan keluarga. Itulah kemudian peran pendidikan, peran pesantren, termasuk alumninya untuk tetap membangun sistem sosial yang baik berdasarkan nilai agama, itu menjadi sangat penting. Bagaimana tokoh-tokoh sentrum yang punya latar belakang keagamaan itu berkiprah secara maksimal dalam rangka menjaga sisi nilai moralitas. Dan harapannya ada pada kita, para sahabat-sahabat semuanya ini, sedapat mungkin itu kita jaga. Tentu secara teknis itu berkaitan pertama dengan keluarga kita masing-masing. Kita gitu ya, yang kemudian kita beri satu materi dan pengawasan agar kemudian tidak terjebak kepada fenomena. Ada orang mengatakan itu kan satu fenomena yang nanti menjadi penanda akhir kiamat, tapi mesti terjadi. Iya, hanya jangan terjadi pada kita. Jangan terjadi pada kita. Dan kita sedapat mungkin tetap berusaha untuk kemudian melakukan satu kegiatan-kegiatan yang baik dalam rangka menghilangkan atau mengurangi, ya, kita mengurangi. Jangan kemudian membiarkan wes wayai, tidak begitu. Seberapapun hasilnya itu akan dinilai oleh Allah. Meskipun pada final resultnya mungkin kita tidak maksimal untuk menghilangkan itu, tapi ikhtiar kita sudah dinilai oleh Gusti Allah. Nah, fenomena ini berkaitan dengan tadi degradasi moral. Kemudian hadis-hadis ini menjadi warning, ya, peringatan untuk kita agar kemudian secara aktif melakukan hal-hal baik dalam rangka membangun sistem sosial yang baik. Ya terjadi gitu ya. Misalnya kalau kita cermati ya, dulu ada nggak istilah tindak asusila? Ya ada. Setiap masa mesti ada. Tapi mungkin tidak sepulgar sekarang. Ini yang menjadi hal penting ini. Jadi kalau bahasanya tadi fitorik di jalan itu bukan kemudian secara fisik di jalan itu ya, mungkin beberapa sudah terjadi di belahan dunia ini. Ya. Non di barat atau di mana itu orang melakukan hubungan seperti itu asal suka sama suka bisa di mana saja gitu. Mungkin itu juga bagian dari fenomena ini. Tapi bisa jadi ketika diarahkan kepada satu budaya timur yang mungkin masih memegang rasa malu, kita bisa mencermati dari pergeserannya. Pergeserannya dalam arti ya mungkin tidak sepulgar itu, tetapi ini menunjukkan penurunan kualitas moral. Itu terjadi sebagai bagian dari tanda-tanda. Maka kalau kita kembalikan kepada ukuran-ukuran ini, ya kita tidak tahu apakah kemudian kiamatnya memang sudah dekat gitu ya. Kalaupun toh dekat itu seberapa dekat, ini yang secara persis kita tidak bisa mengetahui. Hanya kalau kita cermati dari uraian-uraian tanda-tanda itu, nampaknya sebagian besar sudah kita saksikan di era kita sekarang. Mulai dari tanda yang physically gitu ya, tanda dalam arti degradasi moralitas, tanda dari penurunan kualitas pengetahuan manusianya dalam konteks keagamaan, tanda di mana kemudian bolak-baliknya fakta, gitu ya, yang jujur jadi dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Ini hal-hal yang hari ini sudah kita saksikan bersama-sama. Tapi sekali lagi kita tidak boleh pesimis ya, tetap harus optimis bahwa kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari upaya untuk melakukan hal-hal baik. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin, meskipun nanti pada ujungnya kita tidak secara nilai ya, mungkin tidak mampu menghilangkan itu, tapi paling tidak kerja-kerja kita, ikhtiar kita sudah menjadi bagian dari pengamalan akan pengetahuan. Dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian untuk pertemuan siang hari ini. Ini saya lagi di Tangerang sama tim Tutuko mengadakan pelatihan di Tangerang. Terima kasih dan mungkin nanti ada informasi
Mungkin kalau teman-teman yang punya akses itu kita mungkin akan ada acara haul ya. Haul Mbah Yai Manan, insya Allah tanggal 14 Mei hari Sabtu. Monggo nanti kalau direncanakan untuk bisa kumpul bersama alumni itu luar biasa. Sembari kita bareng-bareng tabarukan muasis Minhajul Tulab Mbah Yai Manan yang kalau penjelasannya tanggal 15 Syawal, kita insya Allah tahun ini akan mengadakan call di tanggal 14 Mei ya. Atau tuh nanti lebarannya tanggal berapa kita masih nunggu kepastian. Tapi kalau ininya 14 Mei hari Sabtu. Jadi saya sudah bilang ke Mas Halil untuk saya komunikasi dengan kawan-kawan. Paling enggak ya meskipun tidak semuanya tapi yang terjangkau bisa hadir, kita bareng-bareng tabarkan kepada beliau muasis kita. Dan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.